ya. Jadi ketika kita itu membahas Al-Makkiyah Al-Madaniyah, yang pertama kali harus kita pahami adalah itu, bahwa ayat Al-Qur'an itu dialognya atau dialektikanya, ya pingpongannya itu ya dalam konteks masyarakat sosial Mekah dan Madinah secara teknisnya gitu. Apalagi di Mekah itu luar biasa. Di Mekah itu orang Mekah itu, mereka itu tidak menganggap diri mereka itu sebagai umat yang penting begitu. Mereka ini menganggap diri mereka itu adalah, mereka itu jauh dari peradaban samawi. Di Mekah itu tidak pernah ada nabi ya sebelumnya. Jadi mereka ini menganggap bahwa Tuhan itu tidak menganggap mereka Allah. Mereka itu yang mengenal Allah, tetapi orang Quraisy itu tidak menghitung diri mereka itu sebagai umat yang penting di mata Allah. Yang mereka tahu umat-umat yang penting itu ya umat yang di situ itu ada nabinya sejak lama, yaitu umat Israel yang ada kitab-kitabnya, ada nabi-nabinya, ada cerita. Lah mereka itu sudah jauh dari peradaban itu, peradaban kerajaan-kerajaan itu. Wilayah mereka ini saja tidak dianggap sama Romawi sama Persia. Romawi dan Persia itu tidak melakukan ekspansi atau penjajahan terhadap Mekah sama Madinah itu. Mungkin ya karena tempatnya itu gersang, tempatnya itu tidak subur, tidak strategis sama sekali gitu. Jadi mau dijajah itu harus dijajah orang untung neblas gitu. Jadi ketika Quran itu turun di Mekah dan Madinah, maka kita harus berpikir bahwa konteks komunikasinya itu ya hanya antara orang Mekah dan Madinah, bukan kepada seluruh alam semesta. Meskipun secara substantif pesan-pesan Al-Quran itu universal, tetapi bentuk-bentuk zahirnya atau bentuk-bentuk ungkapan-ungkapannya itu tidak dapat dilepaskan atau sangat berciri khas atau sangat lekat dengan kondisi peradaban Mekah dan Madinah. Ya sampean bisa bandingkan lah, kalau pesan Al-Quran itu pada saat itu langsung bersifat universal begitu, ya pasti mereka Al-Quran itu akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang sekiranya itu mengakomodir seluruh budaya dunia itu, sehingga pembicaraannya itu akan bersifat umum begitu, tidak bersifat global, tidak bersifat parsial atau tidak lekat dengan budaya tertentu, dan mungkin juga tidak memakai bahasa Arab begitu ya, bahasa yang mayoritas di dunia pada waktu itu. Dan yang dipakai maksudnya bahasa peradaban tinggi, misalnya bahasa Ibrani atau bagaimana begitu. Tapi yang dipakai adalah bahasa Arab. Buktinya itu yang dipakai bahasa Arab. Jangan dipikir dulu waktu itu bahasa Arab Quraisy itu bahasa Arab yang mayoritas, yang mainstream, yang dipakai oleh orang di Jazirah Arab, apalagi di dunia pada waktu itu. Memakai bahasa Arab Quraisy itu Quran memakai bahasa Arab Quraisy itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu secara teknisnya itu memang sasaran pembicaraannya itu memang orang Quraisy itu. Jadi pesannya itu universal, tapi secara teknis yang hendak diajak ngomong itu adalah entitas masyarakat Mekah atau Madinah itu sendiri. Oke, baik, saya kira itu yang secara terbatas bisa saya sampaikan dalam video ini, karena ini juga kalau terlalu banyak video juga nanti kasihan kalian. Baik, sekarang kita kembali ke persoalan Mekah dan Madinah. Ini tadi saya memberikan gambaran sudut pandang saja. Jadi sudut pandangnya adalah kita harus melihat Al-Quran ini dari segi turunnya dan pembicaraannya kepada masyarakat Mekah dan Madinah itu terkhusus. Jangan
samakan dengan zaman sekarang ketika pernyataan itu bisa disampaikan sebagai pernyataan publik untuk seluruh dunia, tidak. Baik, walau itu secara zahirnya ya, sekali lagi ini secara zahirnya saya ini pernyataan kontroversial nanti di jadi penistaan agama Quran hanya untuk Mekah Madinah, tidak. Secara substantif itu universal, tetapi secara zahir bentuk fisiknya ayat itu ya itu adalah bentuk dialektika atau komunikasi dialog antara Allah itu dengan penduduk Mekah dan Madinah pada saat itu. Jadi eneng peristiwa ini oleh Allah direspon, oleh sesuatu yang dilakukan oleh orang Mekah, orang Madinah oleh Allah direspon. Allah melihat situasi orang Mekah dan Madinah kok begini, tidak ada kejadian apa-apa, tiba-tiba Allah menurunkan wahyu begini. Ya, kondisi zahir fisiknya begitu. Baik. Terus kemudian selanjutnya ya, konsepsi tentang ilmu Makki wal Madani. Cabang ilmu ini pada awalnya membahas tentang lokasi umum turunnya Al-Quran, di mana Mekah dan Madinah adalah tempat mayoritas turunnya ayat. Jadi Quran itu ya saya sampaikan tadi, Mekah dan Madinah itu adalah poros utama dakwahnya Nabi Muhammad, sekaligus juga di situ tempat turunnya ayat Al-Quran. Meskipun juga ayat-ayat itu tidak hanya turun di dua tempat itu, ayat-ayat itu juga turun di tempat-tempat yang lain selain Mekah dan Madinah. Nah, kebetulan masyarakat Mekah dan Madinah ini memiliki dua karakter yang tidak sama. Orang Mekah memiliki karakter sendiri, Madinah juga memiliki karakter tersendiri. Nah, secara umum ternyata para ulama itu kemudian kok menemukan bahwa ayat yang turun di Mekah itu memiliki karakter unik yang kuat, yang seolah-olah itu menyesuaikan begitu loh. Jadi ketika kondisi orang Mekah itu bentuknya seperti itu, maka ayat Quran itu hadir dengan struktur atau susunan yang demikian, yang unik begitu. Ketika nanti Nabi Muhammad pindah ke Madinah, nah secara kebetulan uslub lafadz dan makna yang ayat yang turun di Madinah, di periode Madinah itu juga memiliki struktur yang unik, struktur yang khusus, yang itu tidak sama seperti ketika waktu periode di Mekah. Ada beberapa indikasi, ada beberapa tanda-tanda unik itu yang bisa dilihat dari kenampakan ayat. Sayang sekali di slide ini nanti saya tidak menyampaikan bentuk-bentuk ayatnya ya, karena terlalu panjang nih slide-nya ini nanti. Nah, dari hal tersebut belakangan itu para ulama ilmu Al-Quran itu menemukan ada dua kutub, ada dualitas karakter dalam ayat Al-Quran itu, dimana pada satu kutub itu ada ayat-ayat gaya Mekah, ada ayat-ayat yang bergaya Mekah, yang kemudian nanti selanjutnya disebut dengan Makiyah. Lalu ada juga ayat-ayat itu yang punya gaya Madinah, yang nanti selanjutnya disebut Madaniyah. Nah, ini ciri-cirinya ya, tanda-tanda kelompok ayat 1 atau ayat yang nanti bergaya Mekah. Dimulai dengan nida ya ayuhan nas atau ya bani Adam gitu. Terus kemudian di dalamnya itu ada ayat-ayat sajdah. Kemudian dimulai dengan huruf tahaji. Huruf tahaji itu alif lam mim, to sin mim, yasin, toha, kaf ha ya ain shad. Nah, itu huruf-huruf tahaji atau huruf-huruf permulaan yang unik begitu. Dianggap unik itu karena itu maknanya juga apa begitu. Tidak ada yang bisa memastikan maknanya ya. Kemudian berisi tentang kisah umat atau nabi dan rasul terdahulu. Kemudian berisi penjelasan dan argumentasi